Nih Ustazah, ada nggak yang perempuan? Nah nih, ibu-ibu penasaran kan? Siapa tahu aja gitu ya. Maksudnya kalau emang nggak ada ya saya nggak akan berharap. Kalau memang masih ada berarti kan masih ada kesempatan. Ini deh, ada nggak sih wali perempuan? Banyak Bu, banyak banget. Bahkan saya pernah datang ke satu daerah di Oman namanya Salalah. Nah itu tempatnya Ubah Bahia. Ya, teman-teman yang baca buku saya Bidadari Bumi yang pertama, nah itu ada cerita tentang Ubah Bahia. Saya pergi ke tempatnya Salalah itu, saya dapat cerita ini. Dia bilang, Ustazah, Salalah ini satu kampung, satu negara yang paling banyak walinya nomor 2 sesudah Hadramaut. Jadi habis Hadramaut yang paling banyak, kemudian Salalah itu. Kabarnya ada seorang wali yang bilang seperti itu, bahwa Salalah ini orang yang paling banyak walinya, gitu ya, sesudah Hadramaut. Dan kebanyakan walinya dari kalangan kaum perempuan. Di Salalah itu kebanyakan walinya adalah dari kalangan kaum perempuan. Jadi banyak perempuan jadi wali itu banyak. Seperti yang tadi saya ceritakan, Hubabah Maryam, Hubabah Nur, salah satu dari para orang-orang yang kita semua yakini bahwa mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi walinya Allah perempuan nggak ada yang jadi kutub. Tidak ada yang jadi kutub, gitu ya. Artinya nggak ada yang jadi kutub, nggak ada yang jadi pimpinan para wali. Tuh. Kalau yang perempuan nih nggak ada nih. Jadi kutubnya zaman ini Hubabah siapa tuh nggak ada. Tapi ini saya ceritain ya. Jadi Bu, satu waktu ada kutub zaman tersebut namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu menempati maqam Qutbul Aqtab, pimpinan para wali pada zaman tersebut. Artinya, seperti yang tadi saya sampaikan, wali itu kalau yang di atas tahu nih sama semua wali-wali yang di bawah. Artinya kalau beliau adalah pimpinan pada zaman tersebut, semua kan wali-wali kan beliau tahu. Ya kan gitu ya, Mbak ya? Satu waktu beliau itu lagi haji, lagi berangkat pergi haji. Waktu di Mekah lagi tawaf, beliau lihat. Jadi beliau tuh kalau ngelihat kelihatan semua nih mana wali mana bukan wali. Itu dari cahaya-cahaya yang ada di muka-muka mereka gitu. Ada yang cahayanya terang banget, nah berarti tingkatan kewaliannya lebih tinggi lagi gitu kan. Yang saya seremin kalau bicara wali-wali nih Bu, jangan sampai kita ini orang yang dianggap sebagai orang yang punya cahaya, padahal di mata Allah la yusawi janah ba'udah. Nih itu ada, tidak punya harga bahkan sesayap nyamuk sekalipun. Nyeremin banget ya. Nabi Muhammad tuh bilang, berapa banyak orang yang dianggap mulia di kaumnya, besar, dianggap mulia, dianggap sebagai tokoh di kaumnya, gitu ya, dimuliain sama orang-orang di sekelilingnya. La yusawi indallah janah ba'udah, padahal di sisi Allah tidak punya harga bahkan sesayap nyamuk sekalipun, sesayap lalat sekalipun. Ibu ada nggak yang rasa sayang sama sayap nyamuk? Ada nggak? Ada nggak ya? Hati-hati, awas lo itu, jangan kesapu dulu, ada sayap nyamuk nih, ya ampun. Ada nggak kayak gitu? Sayap nyamuk tuh disapu Bu, diinjek Bu. Nggak ada orang yang merasa bersalah ketika nginjek sayap nyamuk. Betul apa nggak? Oh ya ampun, astagfirullah, dosa nih saya. Kenapa gitu? Abis nginjek sayap nyamuk. Ada yang begitu? Nggak ada. Nah, ada orang dianggap mulia di kaumnya, padahal di sisi Allah sesayap nyamuk aja nggak ada nilainya. Serem bener, serem bener. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita berharga di mata orang, berharga di mata Allah, insya Allah. Amin. Ibu sekalian, nih kembali lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia lagi tawaf Bu, kelihatan ada orang-orang bercahaya, ada yang biasa-biasa aja, ada yang gelap gitu ya, ada yang cahayanya terang. Kemudian beliau lihat ada seorang perempuan, cahayanya ya ampun, cahayanya tuh kuat banget. Ini luar biasa banget nih perempuan. Tapi Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani nggak kenal beliau.
Padahal sebagai wali kutub, artinya kan beliau tahu semua wali-wali yang ada di bawahnya. Istilahnya nih, dicari di datanya para wali nih, nggak ada nih si perempuan ini nih. Heran, saya kan pimpinan para wali, saya tahu semua wali, tapi kok ada nih wali perempuan nggak ada dalam data saya, kok bisa gitu. Wali perempuan ini Bu tawaf dengan kaki satu tapi kayak dua kaki, jadi dia jalan biasa aja padahal kakinya cuma satu. Tambah aneh kan, keramatnya luar biasa gitu ya, cahayanya luar biasa, tapi dalam data wali-wali yang ada dalam bawahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini nggak ada perempuan itu. Habis selesai tawaf, penasaran, Syekh Abdul Qadir Jailani datengin beliau, deketin dia, udah ucap salam. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, boleh saya tanya sesuatu? Silakan, kata perempuan itu. Dia bilang, saya lihat kamu ini tawaf pakai satu kaki tapi kayak pakai dua kaki gitu, kok aneh? Kata perempuan tersebut, iya, tadi saya lagi baca Quran, ada anak kecil numpang tidur di kaki saya. Jadi anak kecil, bukan anaknya dia, bahkan ada orang di Masjidil Haram banyak aja tuh kan, ada orang tiba-tiba duduk di sebelahnya anak kecil gitu ya, terus tidur. Karena dia kesian, akhirnya tidurnya di pangkuannya dia gitu. Habis itu saya kepengen tawaf, tapi saya juga nggak tega mau bangunin anak kecil ini. Jadi saya doa, ya Allah, saya pengen tawaf tapi saya nggak tega bangunin dia, ya Allah. Ya Allah, izin saya lepasin kaki sebelah. Habis saya doa gitu, dia bilang Allah ijabah, kaki saya lepas satu. Jadi saya tawaf. Ini nanti habis selesai tawaf saya pasang lagi. Bu, badan udah sampai jadi kayak boneka Bu ya. Para wali-walinya Allah tuh bisa kayak begitu tuh. Masya Allah, Masya Allah. Karena dia tahu semua urusan pengendalinya adalah Allah, yang ngaturnya adalah Allah. Suka-suka Allah, mau kasih apa aja, bebas, bebas aja. Jadi dia lepas tuh kaki. Habis itu udah kelar sholat, udah kelar tawaf gitu ya, dia pun deketin kakinya lagi, dipasang lagi sama dia, udah jalan lagi biasa lagi. Nggak ngerti tuh gimana ceritanya tuh secara medisnya apa-apanya, ya sama aja kayak karomahnya wali-wali yang lain juga kan. Kita kalau pikir-pikir pakai akal sehat kan nggak bisa juga. Sama kayak mukjizatnya para nabi-nabi kan, kalau kita pikir pakai logika kita kan nggak nyampe juga. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, Masya Allah, tapi kok saya tidak melihatmu ada dalam daftar para wali ya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kan Syekh Abdul Qadir Jailani sekali lagi wali kutub yang punya daftarnya wali-wali semuanya, sebab semua wali adalah di bawah beliau gitu. Katanya perempuan tersebut, iya, sebab saya ada di atas kamu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Ana tahtal hijab, saya adalah perempuan yang sama Allah dimasukkan dalam dakhilul hijab, dalam hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tingkatan wali yang jadi orang-orang rahasianya Allah. Allah Subhanahu wa taala enggak kasih orang lain siapapun tahu bahwa mereka adalah para wali-walinya Allah, bahkan wali kutub sekalipun enggak tahu mereka. Katanya yang pertama yang dapat makom dakhilul hijab adalah Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu adalah salah satu wali yang Allah SWT jadikan sebagai dakhilul hijab, ada dalam hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang lain tuh wali kutub sekalipun nggak tahu kalau dia wali gitu, kecuali sesudah Nabi Muhammad sampaikan bahwa tuh Al-Qarni itu adalah wali, baru tuh Sayyidina Abu Bakar tahu, Sayyidina Umar tahu gitu kan. Gitu tuh teman-teman saya sekalian, itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya ceritain para wali-walinya Allah ini kepada teman-teman sekalian? Karena gini, kita tuh kalau punya cinta sama orang yang dicinta sama Allah, kita bisa ikut-ikutan dicinta loh. Itu tujuan saya.